Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 7 gabungan 2 RPL dengan nama Reski Gita Saputri dan Handriani. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video singkat tentang cara kerja dari program aplikasi perpustakaan pada SMK Negeri 13 Luwu. Nah, langsung saja saya akan membuka aplikasi NetBeans untuk menjalankan program aplikasinya. Nama programnya adalah aplikasi perpustakaan. Klik run aplikasi. Nah, aplikasinya berhasil terkoneksi. Oke. Kemudian kita masukkan username-nya dan password-nya. Admin. Kemudian tekan tombol login. Nah, pada halaman ini telah menampilkan menu utama. Nah, di mana pada aplikasi kami ini memiliki 6 data yang kami gunakan. Yang pertama adalah data anggota, data petugas, data buku, data rak, data peminjaman, dan data pengembalian. Sebelumnya saya akan menampilkan database-nya. Nah, untuk nama database-nya adalah DB Perpustakaan. Nah, dalam database ini ada 7 tabel yang kami buat. Yang pertama adalah tabel anggota, tabel buku, tabel login, tabel peminjaman, tabel pengembalian, tabel petugas, dan tabel rak. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan struktur dari tabel anggota. Yang pertama adalah kode anggota, nama, jenis kelamin, kelas, nomor telepon, dan alamat. Nah, kode anggota ini dia bertindak sebagai primary key. Kemudian untuk tabel buku ini juga memiliki primary key pada kode buku. Begitupun dengan tabel-tabel yang lainnya, semuanya mempunyai primary key. Namun untuk tabel peminjaman, pada bagian ini terdapat foreign key untuk kode buku, kode anggota, dan kode petugas. Begitupun juga dengan tabel pengembalian, terdapat foreign key sebagai kunci tamu dari primary key dari kode pada setiap tabel. Kemudian saya akan menampilkan relasinya. Nah, relasinya seperti ini, di mana tabel anggota, kode anggota berrelasi dengan tabel peminjaman dan tabel pengembalian. Kemudian untuk tabel petugas berrelasi dengan tabel pengembalian dan tabel peminjaman. Kemudian untuk kode buku berrelasi dengan tabel peminjaman dan tabel pengembalian. Kemudian kode buku juga berrelasi dengan tabel rak. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman utama aplikasi. Nah, untuk data anggota, data petugas, dan data buku akan dijelaskan oleh teman saya, Handriani. Perkenalkan, nama saya Handriani. Di sini saya akan mendemo data anggota, data petugas, dan data buku. Nah, pertama kita masuk pada data anggota. Nah, untuk kode anggota ya di sini kita sudah tentukan, yaitu KA 004. Nah, namanya kita tambahkan Intan dengan jenis kelamin perempuan. Nah, di sini kita pilih kelas 10. Nah, untuk nomor teleponnya kita tambahkan 082. Nah, alamatnya kita taruh Ponrang. Nah, di sini kita klik tombol tambah. Nah, maka data berhasil disimpan. Kita klik OK, maka datanya berhasil kita simpan. Nah, selanjutnya untuk kita edit, kita klik lalu kita edit
yang mana akan kita edit. Di sini saya akan edit kelasnya menjadi kelas 11 dan nomor teleponnya menjadi 1. Nah, kita klik tombol edit. Data berhasil diedit. Nah, selanjutnya di sini saya akan hapus salah satu data anggota. Nah, ini saya akan hapus. Kita klik tombol hapus, lalu kita klik OK. Nah, maka data anggota berhasil kita hapus. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Nah, kita masuk pada data petugas. Nah, data petugas di sini kita juga sudah menentukan kodenya, yaitu KP. Nah, kita masukkan nama Anita dengan jabatan staf, nomor telepon, kita tambahkan alamat, Ponrang. Nah, di sini kita klik tombol tambah. Nah, maka data berhasil disimpan. Nah, datanya berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita klik untuk mengedit data. Di sini kita ganti menjadi nomor teleponnya kita ganti menjadi 001, alamat Ponrang Selatan. Nah, langsung kita klik tombol edit. Nah, data berhasil diedit, klik OK. Nah, datanya berhasil kita edit. Selanjutnya saya akan menghapus salah satu. Kita hapus, kita klik tombol hapus, lalu data berhasil dihapus, OK. Nah, data berhasil kita hapus. Nah, kita kembali ke halaman utama. Nah, selanjutnya kita masuk pada data buku. Nah, untuk kode data buku itu kita kasih KB 00. Nah, untuk judul buku kita kasih agama, penulis Erlangga. Untuk penerbitnya itu untuk penulisnya kita beri Cipto, penerbitnya Erlangga. Nah, untuk tahun terbitnya kita kasih 2022. Nah, untuk stok bukunya itu kita beri 15 stok. Lalu kita klik tombol tambah. Nah, data berhasil disimpan. Kita klik OK. Maka data buku berhasil kita tambah. Nah, selanjutnya untuk kita edit, kita klik, lalu kita edit. Judul bukunya menjadi bahasa Indonesia. Nah, kita klik tombol edit. Data berhasil diedit. Nah, judul bukunya berubah. Selanjutnya kita hapus. Maka kita klik hapus. Lalu kita OK. Data buku berhasil kita hapus. Di sini saya akan mencoba mencari data bukunya. Misalkan kita masukkan kodenya 001. Nah, maka akan muncul data buku 00 dengan kode 001. Nah, selanjutnya saya kembali ke halaman utama. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk data rak, data peminjaman, dan data pengembalian. Nah, kita akan masuk pada bagian data rak. Nah, kita akan menginput data raknya. Misalnya KR004. Nah, untuk kode rak ini tidak boleh sama karena mereka adalah primary key. Dan untuk kode primary key itu tidak bisa kita edit. Kemudian untuk nama raknya, misalnya teknik, kita masukkan teknik. Kemudian untuk lokasi raknya, misalnya loket D. Kemudian untuk kode bukunya, kita masukkan misalnya kode buku 002. Nah, kita coba untuk menambahkan datanya. Nah, data berhasil disimpan. Data sudah berhasil untuk ditambahkan. Kemudian kita akan mencoba untuk mengedit data
data kode bukunya. Misalnya kode buku 003. Kita edit. Nah, datanya berhasil diedit. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus datanya. Klik hapus. Data berhasil dihapus. Kemudian fungsi tombol batal ini adalah untuk membatalkan atau membersihkan. Kemudian kita akan mencoba untuk mencari datanya pada bagian pencarian, misalnya 002. Jadi untuk pencarian pada bagian ini harus berdasarkan pada primary key di kode di data rak. Kemudian kita kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita masuk pada bagian data peminjaman. Kita akan memasukkan kode peminjaman. Di sini kami menambahkan KPJ untuk membedakannya 005. Misalnya KPJ 005, terus tanggal pinjamnya misalnya tanggal 5, terus tanggal kembalinya tanggal 12. Baik, di sini tanggal 11 karena waktu peminjamannya misalnya 1 pekan. Kemudian untuk kode bukunya, nah kode buku, kode anggota, dan kode petugas ini mereka bertindak sebagai kunci tamu atau foreign key. Nah, kita akan memasukkan data-data yang telah dibuat sebelumnya. KB 001. Terus kode anggotanya misalnya KA 002. Untuk kode petugasnya kita masukkan KP 003 misalnya. Terus kita coba tambah datanya. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian kita akan melakukan edit pada data. Nah, misalnya di sini untuk kode petugasnya KP 002. Kita tekan tombol edit. Nah, data berhasil diedit. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus datanya. Klik hapus. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian kita akan mencoba untuk mencari data pada pencarian berdasarkan kode. Misalnya kode 003. Nah, datanya berhasil ditampilkan. Kemudian kita akan kembali ke halaman menu utama. Kita masuk pada bagian data pengembalian. Kita akan memasukkan kode pengembalian. Di sini KPB 004 sesuai urutan ya. Kemudian untuk tanggal pengembaliannya misalnya tanggal 13. Jadi apabila anggota lambat mengembalikan buku, nah di sini ceritanya dia lambat mengembalikan buku selama 2 hari, jadi diberikan denda sebanyak 2.000. Kemudian sebesar 2.000. Kemudian untuk kode bukunya, kode anggota dan kode petugas ini adalah foreign key juga. Jadi kita harus mengambil datanya dari data-data yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya KB 002. Terus kode anggotanya KA 001. Kemudian kode petugasnya misalnya KA KP 001. Kemudian kita tambah datanya. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian kita akan mencoba untuk mengedit datanya. Misalnya di sini kode anggotanya adalah KA 003. Terus kita edit. Nah, data berhasil diedit. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus data. Klik hapus. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian kita akan melakukan pencarian data berdasarkan kode. Misalnya 001. Nah, ini datanya berhasil ditampilkan. Kemudian kita kembali ke halaman menu utama. Nah, sejauh ini semua fitur-fiturnya berhasil digunakan dan berfungsi dengan baik. Jadi untuk master data ini tampilannya sama dengan yang di halaman menu utama. Kemudian untuk laporan, di sini ada 6 laporan yang kami buat. Yang pertama adalah laporan data anggota. Nah, tampilan laporannya seperti ini. Kemudian kita masuk pada bagian laporan data petugas. Ya, bisa dilihat. Kemudian laporan data buku.
Kemudian laporan data rak, ini dia. Kemudian laporan data peminjaman. Kemudian masuk pada bagian laporan data pengembalian. Oke, kita akan mencoba untuk keluar dari aplikasi karena kita telah mencoba semua fitur-fitur dari aplikasi ini. Selanjutnya kita akan keluar atau log out. Nah, aplikasi ini akan menampilkan form login jika kita keluar dari aplikasi. Nah, kita tekan keluar, kita pilih keluar, maka sistemnya akan keluar. Nah, sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.